Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Sulma Sulastri dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi. Nah, di dalam materi tersebut, yang pertama saya akan menjelaskan tentang angket. Nah, adapun pengertian dari angket itu sendiri adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh si peneliti. Nah, adapun tujuan dan manfaat angket. Nah, yang pertama, tujuan angket yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Nah, adapun jenis-jenis angket itu sendiri, nah di sini dijelaskan ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengklasifikasian menurut subjek atau responden yang dibedakan menjadi yang pertama kuesioner atau angket langsung, bila mana angket yang langsung disampaikan kepada orang yang diminta pendapat atau jawabannya. Nah, yang kedua kuesioner atau angket yang tidak langsung, bila mana angket yang disampaikan kepada orang yang dimintai pendapat tentang keadaan seseorang. Nah, yang kedua pengklasifikasian menurut strukturnya dibedakan menjadi kuesioner atau angket berstruktur dan kuesioner atau angket yang tidak terstruktur. Nah, pengklasifikasian menurut jenisnya atau pertanyaannya di sini ada 3. Yang pertama, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, di sini yang keempat, pengklasifikasian tentang menurut bentuk jawabannya. Nah, yang pertama, jawaban tabuler, yang kedua jawaban berskala, yang ketiga jawaban dengan cek, yang keempat jawaban kategorikal. Nah, di sini ada pun cara-cara merancang angket itu sendiri. Yang pertama, menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik. Nah, yang kedua, menentukan jenis angket dan metode administrasinya. Yang ketiga, menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Yang keempat, menentukan banyaknya respon di setiap pertanyaan. Yang keempat, memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. Nah, yang kelima, menentukan urutan pertanyaan. Nah, di sini ada pun skala dari pengukuran angket itu sendiri, yaitu tentang yang pertama, skala angket yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap pendapat. Nah, skala Likert mempunyai gradiasi dari sangat positif jawaban setiap item skala Likert. Nah, yang kedua, skala Goodman. Tipe skala pengukuran ini adalah jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak, pernah, positif, negatif, dan sebagainya. Nah, skala rating. Dengan skala rating, data mental yang mentah yang didapatkan berbentuk angka. Nah, yang keempat, skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap. Nah, selanjutnya kita masuk ke wawancara. Nah, pengertian dari wawancara itu sendiri adalah interview adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dari lebih atau langsung antara narasumber dengan pewawancaranya itu sendiri dengan tujuan memperoleh informasi. Nah, adapun tujuan dari wawancara tersebut yaitu secara umumnya kita gambarkan tujuan dari wawancara itu sendiri adalah memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Nah, ragam wawancara itu sendiri, yang pertama ada ragam wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara kelompok, dan wawancara semi terstruktur. Nah, persiapan melakukan wawancara. Nah, yang pertama memilih pertanyaan wawancara, yang kedua lamanya wawancara, yang ketiga memilih responden. Nah, adapun langkah-langkah dari pengadministrasian pedoman wawancara. Selama pengadministrasian pedoman wawancara, maka ada 3 tahap yang lazim yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu penetapan topik, yang kedua penentuan variabel, yang ketiga penentuan indikator. Nah, penentuan prediktor menetapkan kriterium yang sangat tinggi, cukup tinggi, sedang atau cukup rendah. Nah, penyusunan pernyataan item, tahap pelaksanaannya mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, mempersiapkan pedoman wawancara, menetapkan kawan dan di mana wawancara dilaksanakan. Nah, yang ketiga, mereka hasil wawancara. Tahap analisis hasil mencakup langkah-langkah berikut. Nah,
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi tentang observasi. Nah, observasi dijelaskan adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Nah, di sini adapun tujuan dari observasi itu sendiri, yang pertama untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlihat dalam aktivitas tersebut. Nah, fungsi dari observasi itu sendiri di sini dijelaskan ada 5. Yang pertama, menggambarkan perilaku manusia. Yang kedua, verifikasi tentang perilaku yang dilaporkan. Yang ketiga, menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara perilaku dalam situasi setting dan situasi lainnya. Nah, yang keempat, memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat diungkap oleh alat lain. Yang kelima, laporan tentang sistematisnya. Nah, perlu kita ketahui juga ada pun manfaat dari observasi itu sendiri. Yang pertama, mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks and detaility atau yang terjadi. Yang kedua, peneliti dapat melihat hal-hal yang oleh partisipan kurang disadari atau partisipan kurang mampu merefleksikan pemikiran tentang pengalaman itu. Nah, yang ketiga, memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara. Nah, yang keempat, mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara. Nah, yang kelima, memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan, impresi dalam perasaan pengamat. Nah, adapun jenis-jenis observasi itu sendiri yaitu observasi sistematik, yang kedua observasi eksperimental, yang ketiga observasi natural, yang keempat observasi partisipan, dan yang kelima observasi unitrosif, yang keenam observasi formal, dan yang ketujuh menurut peranan observer. Nah, adapun cara merancang observasi itu sendiri, yang pertama menyusun pedoman pengamatan, yang kedua membuat format pencatat hasil pengamatan, yang ketiga melakukan uji coba pedoman pengamatan, yang keempat pelaksanaan pengamatan, dan yang kelima analisis hasil pengamatan itu sendiri. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan dari observasi itu sendiri. Nah, adapun kelebihan teknik observasi yaitu kemudahannya dalam mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar. Nah, kelemahannya yaitu lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya mendasarkan pada persepsi atau kesan sendirinya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang sosiometri. Nah, sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Nah, adapun tujuan dari teknik sosiometri itu sendiri yaitu mengasesmen hubungan interpersonal, mendeteksi perilaku sosial yang incongruent. Nah, di sini adapun jenis-jenis pengukuran sosiometri. Yang pertama ada kriteria khususnya. Nah, di dalam kriteria khususnya itu yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok. Nah, sedangkan kuesionernya yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Nah, kita masuk ke syarat pengoperasian sosiometri. Nah, setiap anggota kelompok harus memahami situasi, kriterium, aktivitas khusus yang dijadikan tema pengukuran sosiometri. Anggota kelompok harus sudah saling mengenal. Semakin dewasa usia individu yang diukur dengan sosiometri, hasilnya akan cenderung semakin reliabel atau konsisten. Nah, sedangkan yang keempat kita masuk ke anonimnya, yaitu hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok yang lain. Nah, macam-macam dari jenis angket atau sosiometri itu sendiri. Yang pertama, nominatif pada tipe ini. Yang kedua, skala bertingkat pada tipe skala bertingkat. Yang ketiga, siapa dia, tipe sosiometri siapa dia. Nah, langkah-langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri. Yang kedua, menyusun angket sosiometri. Nah, kita masuk kelebihan dan kekurangan sosiometri itu sendiri. Kelebihan sosiometri yang pertama, konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya.
Nah, kekurangannya hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Adapun peran dan fungsi konselor yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, melakukan pengolahan mulai dari membuat tabulasi, sosiogram, menghitung indeksnya pemilihan, hingga melakukan analisis hasilnya. Nah, materi selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang biografis. Nah, di sini pengertian dari biografil berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan grafen yang berarti tulisan. Tulis. Dengan kata lain, biografis merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Nah, biografi secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Secara etimologisnya, metode biografis adalah metode yang menggunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu. Nah, adapun dari tujuan dan manfaat biografis itu sendiri, yaitu yang pertama, memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu. Yang kedua, mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi yang terhadap kejadian penting yang dihadapi oleh individu dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga, memperoleh data mengenai individu pribadi, murid, dan lingkungan hidupnya. Nah, yang keempat, mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dengan lingkungannya melalui catatan-catatan yang ditulisnya sendiri. Nah, kita masuk ke jenis-jenis dari biografis itu sendiri. Yang pertama yaitu biografi, yaitu merupakan tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, yang kedua autobiografi. Autobiografi itu sendiri adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya. Nah, yang ketiga, buku harian. Buku harian adalah catatan kejadian yang kita alami sehari-hari dan menuliskan kejadian yang mengesankan. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pengadministrasi biografis. Nah, yang pertama yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap analisis. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu inventory. Nah, pengertian dari inventory itu sendiri merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memahami individu dalam upaya pengembangan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Nah, inventory tugas perkembangannya. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik adalah ITP. Inventory tugas perkembangan. Dengan alat ITP, guru BK atau konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok. Nah, sedangkan 11 aspek perkembangan individu yang digunakan dalam melakukan ITP yaitu mencakup yang pertama, landasan hidup religius, yang kedua, landasan perilaku etis, yang ketiga, kematangan emosional, yang keempat, kematangan intelektual, yang kelima, kesadaran dan tanggung jawab, yang keenam, peran sosial sebagai pria atau wanita, yang ketujuh, penerimaan diri dan pengembangannya, yang kedelapan, kemandirian perilaku ekonomi, yang kesembilan, wawancara dan persiapan karir, dan yang selanjutnya kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pengadministrasian ITP itu sendiri. Nah, yang pertama ada perencanaan, yaitu mulai menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen. Nah, yang kedua pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Nah, yang selanjutnya itu melakukan pengolahan data kuantitatif mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik. Nah, yang selanjutnya melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.